Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi audaha thariqal talibin wa sahala manhaja sa'adatil mutakin wa basara basairul musaddiqina bi sairil hikami wal ahkami fiddin wa namahum asrarul imani wal anwari wal yakin. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Al Dr. Dadang Firdaus SPD IMA dan wa ya ayyuhal musyahidun al kiram. Baiklah, sebelum kita mulai ke presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan kelompok kita. Teman-teman pernah nggak sih dengar kalimat seperti kebersihan itu adalah sebagian dari iman atau cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman? Nah, kita pasti sering mendengar kalimat ini atau bahkan kita sering menggunakan kalimat ini. Tapi kita pernah nggak sih berpikir kalau kalimat itu benar-benar hadis Nabi ataupun hanya ungkapan biasa yang sering kita ungkapkan, yang sering kita anggap sebagai hadis Nabi? Nah, oleh karena itu di sini kami akan membahas tentang apa itu hadis dhaif dan harapannya semoga setelah melihat video ini kita bisa berhati-hati untuk menyampaikan hadis dan kita lebih memahami seperti apa itu hadis hasan, sahih maupun hadis dhaif. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki pembahasan utamanya yaitu tentang hadis dhaif. Hadis dhaif ini secara sederhana adalah hadis yang tingkatan derajatnya lemah. Artinya hadis dhaif ini yang syaratnya belum memenuhi syarat hasan maupun syarat hadis sahih. Dalam bahasa Arab, kata dhaifun yang berarti lemah, yang lawannya adalah kuat. Dan sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan hadis dhaif ini yaitu kullul hadisi lam tujtami fihi al-hadisul hasan wala sahih. Hadis dhaif itu adalah setiap hadis yang tidak memenuhi syarat sahih maupun syarat hadis hasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya hadis dhaif ini adalah hadis yang memiliki kelemahan baik dari segi sanad maupun perawinya. Supaya lebih mudah dipahami, hadis dikatakan kuat kalau sanadnya jelas, perawinya terpercaya dan tidak ada yang cacat. Nah, jadi kalau salah satu syarat hadis itu tidak terpenuhi, maka hadis itu bisa disebut dhaif ataupun lemah. Jadi bukan berarti semua hadis itu benar, harus diteliti kualitasnya terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang sering kita dengar sehari-hari. Contohnya yaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalimat ini sangat terkenal, tapi para ulama mengatakan sanadnya lemah. Jadi maka ini termasuk ke dalam hadis dhaif. Namun hadis ini tetap bisa kita gunakan karena masih banyak hadis yang mendukungnya tentang kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, contoh selanjutnya adalah hubbul watani minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Hadis ini bukanlah termasuk hadis sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini termasuk ke pembagian hadis palsu. Tapi maknanya tetap baik sebagai ungkapan, tapi tidak boleh kita anggap itu sebagai hadis. Dari sini kita bisa belajar satu hal penting. Tidak semua yang kita dengar itu berasal dari hadis, ataupun tidak semua yang kita dengarkan, semua yang kita baca itu termasuk hadis. Bisa jadi itu hadis dhaif, harus kita teliti dulu hadis dhaif, hasan ataupun sahihnya. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan sabda yang kita anggap hadis Nabi, karena menyandarkan sesuatu kepada Nabi tanpa kepastian adalah hal yang serius dalam Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu sebab hadis disebut dhaif. Sebab nilai dhaif pada hadis ada dua macam, yaitu yang pertama karena gugurnya rawi atau sanadnya terputus. Hadis menjadi dhaif karena rantai periwayatan sanad tidak lengkap sehingga keaslian riwayatnya diragukan. Ada beberapa macam dari beberapa jenis dari yang pertama tersebut, yaitu yang pertama mu'allaq, yaitu di bagian awal sanad tersebut terputus sehingga perawi di awal tidak disebut, sehingga sumber hadis menjadi tidak jelas. Yang kedua yaitu mursal, seorang tabi'in yang meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebut sahabat sehingga ada mata rantai yang hilang. Yang ketiga yaitu mu'dal,
yaitu dua perawi atau lebih gugur secara berurutan dalam sanad, sehingga kelemahannya lebih berat. Yang keempat yaitu munqati', sanadnya terputus di salah satu bagian atau tidak berurutan, sehingga hubungan antar perawi tidak tersambung. Kemudian selanjutnya yaitu mudallas, yaitu perawi menyamarkan gurunya atau tidak jujur dalam menyebutkan sumber, sehingga menimbulkan keraguan. Kemudian yang terakhir pada macam yang pertama ini itu mu'allal, atau hadis tidak yang tampak sahih tapi sebenarnya memiliki cacat. Hadis mu'allal ini dia terlihat sahih tapi sebenarnya dia ada cacatnya, tersembunyi baik dalam sanad maupun matanya. Kemudian macam yang kedua yaitu karena cacatnya rawi atau perawi bermasalah. Hadis menjadi dhaif karena kualitas perawinya tidak memenuhi syarat, baik dari segi kejujuran maupun ketelitian. Ada beberapa jenis dari macam yang kedua ini, yaitu yang pertama maudhu', yaitu hadis palsu yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Nabi. Ini adalah tingkat yang paling lemah. Yang kedua yaitu matruk, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta sehingga ditinggalkan oleh para ulama, dan ulama tersebut tidak menggunakan hadisnya. Kemudian hadis mungkar, hadis yang meriwayatkan oleh perawi lemah dan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Kemudian berikutnya mudraj, terdapat tambahan dalam sanad atau matan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis. Kemudian maklub, terjadi pertukaran antara sanad atau teks hadis sehingga mengubah susunan aslinya. Kemudian setelah itu ada muttarib, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam beberapa versi yang berbeda dan sama kuat sehingga sulit menentukan yang benar. Kemudian yang terakhir yaitu majhul, yaitu perawinya tidak dikenal identitasnya atau keadaannya sehingga tidak dapat dipercaya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan pada materi hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah hukum maupun akidah. Dan ulama yang berpendapat tentang ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendapat yang kedua adalah hadis dhaif ini boleh diamalkan. Boleh diamalkan itu pada bab Fadail al-A'mal. Ulama yang berpendapat tentang ini ialah Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi. Pendapat yang ketiga adalah hadis dhaif ini boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah hukum maupun akidah. Dan ulama yang berpendapat tentang ini ialah Imam Ahmad dan Abu Daud. Syarat meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah hadis dhaif itu tidak boleh terlalu lemah atau dhaif jiddan. Yang kedua adalah dalam periwayatannya itu tidak boleh disebutkan sabda Nabi atau perbuatan Nabi. Yang seterusnya ialah hadis dhaif ini khusus untuk fadail atau targhib wa tahrib. Yang selanjutnya ialah orang yang mengamalkan hadis ini tidak boleh mempopulerkannya. Dan yang seterusnya itu adalah dalam periwayatannya itu tidak boleh menggunakan sigot seperti qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau namun hendaknya mengatakan sigoh al-tamrid, yaitu seperti kila atau ruwiya. Baik, masuk pada kesimpulan, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi standar kualitas sahih maupun hadis hasan. Akibatnya adalah adanya keterputusan rantai sanad atau cacat pada kredibilitas perawinya. Meskipun secara makna mungkin mengandung kebaikan, hadis ini tetap dikategorikan lemah karena jalur penyampaiannya, yang dimana jalur penyampaiannya itu tidak mencapai tingkat akurasi yang diakui dalam ilmu hadis. Mengenai penggunaannya, para ulama mayoritas membolehkan hadis dhaif hanya untuk fadail al-a'mal, yaitu keutamaan amal, bukan untuk urusan akidah ataupun hukum syariat.
Mengenai penggunaannya, para ulama mayoritas membolehkan hadis dhaif ini hanya untuk fadail al-a'mal, yaitu keutamaan amal, bukan untuk urusan akidah maupun hukum syariat. Pengamalannya pun harus memenuhi syariat ketat, yaitu tingkat kelemahannya yang tidak parah. Seterusnya tidak diyakini sepenuhnya sebagai sabda Nabi, serta disampaikan dengan redaksi yang menunjukkan kehati-hatian agar tidak menyesatkan masyarakat.